Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Pada waktu itu Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru saja menikah dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuhan perintahkan sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian, masih ada tempat.' Maka Tuhan itu berkata, 'Pergilah ke semua jalan dan persimpangan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, perumpamaan yang Yesus sampaikan hari ini sebenarnya ia menggambarkan, mengumpamakan itu untuk menggambarkan perutusannya sendiri yang oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi lebih dikonkretkan, lebih dinampakkan sehingga kita mudah memahami. Paulus mengatakan demikian, untuk menyampaikan undangan kerajaan Allah, Allah sendirilah yang mengantarkan undangan itu. Kalau sudah orangnya sendiri yang mengantarkan undangan itu, artinya kita itu sudah VVIP, very very important person. Tapi kadang-kadang kita sudah dijadikan VVIP, kitanya yang tidak tahu diri. Maka ketika Allah sendiri yang memberikannya dengan cara mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan kita manusia, yaitu dalam inkarnasi Yesus Kristus sendiri, itu sudah mau menunjukkan bahwa martabat kita sebagai manusia yang harus diselamatkan itu sudah levelnya sangat tinggi. Kalau manusia itu bukan pusat dan puncak ciptaan, pastilah Allah tidak harus menggunakan cara yang begitu merepotkan untuk mendekati kita. Allah tidak pernah menjadi tumbuhan, menjadi hewan untuk menyelamatkan mereka.
hanya manusia. Dan sebagai manusia, Kristus Yesus telah merendahkan dirinya dan taat. Bukan hanya menjadi manusia, tetapi setelah mengosongkan diri, mengosongkan kealahannya, tidak cukup hanya dengan tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki apa-apa, tetapi menjadi penjahat, menjadi rebel, menjadi orang yang tidak bisa diatur, tidak ada gunanya. Maka kita itu bukan sembarangan menjadi miskin, bukan sembarangan menjadi orang tidak punya. Tidak usah dibuat pun kemiskinan atau ketidakpunyaan itu bisa datang kapan saja. Tetapi nilai plusnya adalah ketika kita pun sudah mengosongkan diri, kita merendahkan diri dan taat. Dan justru karena merendahkan diri dan ketaatan itulah yang konsekuensinya sampai pada penderitaan serta wafat. Disitulah baru Allah meninggikan Kristus Yesus bangkit dan naik ke surga. Dan karena itu pula kita mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita mengetahui Yesus adalah Tuhan justru karena kita melihat sengsara dan wafatnya, kemudian bangkit dan kenaikannya. Maka para saudara dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, karena undangan kerajaan Allah itu disampaikan dengan cara yang sedemikian rupa, maka hanya orang yang mampu hidup sedemikian rupa yang bisa menerima undangan itu. Hidup yang bagaimana? Hidup yang sama seperti Dia yang mengirimkan undangan. Yang pertama kita harus bisa mengosongkan diri. Mengosongkan diri artinya tidak terikat pada hal-hal duniawi yang dalam perumpamaan Injil dilambangkan dengan yang pertama ladang, yang kedua lembu, dan yang ketiga sosial, pernikahan. Ladang menggambarkan kalau dalam dunia kita sekarang bisnis-bisnis kita, lapangan pekerjaan kita itu seringkali menghalangi undangan Tuhan. Lembu menggambarkan harta, benda yang kita miliki, dan perkawinan itu melambangkan kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berkeluarga. Hanya dengan mengosongkan diri kita bisa dengan sukarela menerima undangan Tuhan. Dan untuk bisa mengosongkan diri kita dituntut untuk mampu merendahkan diri dan taat seperti Yesus. Maka tanpa ketiga hal ini pun kalau Tuhan memaksa kita masuk kerajaan Allah, ya kita dengan tahu, sadar, dan mampu menolak undangan itu. Ya sama seperti Romo, gereja ini kosong kan? Ya Romo juga tidak bisa memaksa. Pun kalau memaksa, orang dengan kesadarannya sendiri menolak undangan itu. Dan karena kita menolak dengan bebas, menolak itu bukan dengan kata-kata. Karena kalau saya tanya kepada umat, misa harian ya, iya Romo. Nah, ngomongnya iya tetapi tidak datang seperti itu. Ya, seperti itulah menolak. Menolak bukan dengan kata tetapi dengan sikap hidup. Dan karena kita menolak, meskipun kita sudah menerima undangan itu dengan menjadi orang Kristen, itu tidak menjamin kita akan menikmati jamuan Allah. Justru orang yang tidak mengenal Kristus, karena mereka mampu mengosongkan diri, hidup rendah hati dan taat, justru mereka inilah yang menjadi terdahulu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Semoga Tuhan mendampingi perjuangan hidup kita.